Dan here we go, kita akan menyaksikan match pertama game kedua Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Dengan match point di tangan Indonesia, sepertinya mereka masih siap banget nih untuk mendapatkan kemenangan juga di game yang kedua. Dari komposisi hero yang memang cukup unik ada di Direct, yang kita udah jarang lihat banget Direct sebagai jungler. Tapi untuk di game kali ini memang Direct adalah jadi jawaban juga. Lihat gimana burst dari Direct yang dikeluarkan oleh Vival, membuat Sieru mau nggak mau terpaksa harus menggunakan flickernya. Tapi Vivian memang agak sedikit terjebak tadi ya di dalam keributan di area mid lane river sana. Satu Little Wanderer yang diamankan untuk Vival memang menunjang juga untuk bisa take over ke arah satu Fire Beetle di bagian atas. Tapi somehow Chini berhasil di trigger flickernya dan berhasil dieksekusi first blood dari Sa. Didapatkan karena Chini yang tadi memaksakan satu minion terakhir agar nggak ada minion yang hilang dari area mid lane, CP. Iya, itu dia modal awal nih untuk timnas Vietnam ya, dengan adanya flicker offensive di 1v1 situation dua mid lane kali ini. Dan masih ada Pride of Ice nih untuk cadangan defensif dari Sa yang nantinya kemungkinan akan coba untuk melakukan setup ya di area objektif turtle-nya. Karena ini juga Battle of Fighter, ditambah lagi di sini Sieru udah mulai coba untuk di all in nampaknya Sieru dengan adanya satu ejector smart missile yang aktif membuat satu poin eliminasi kembali ditorong oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Dan harusnya setup di mereka di area turtle juga bakal enak banget karena Vival juga udah mulai membuka karya objektif tersebut dan nggak akan ada kontestasi harusnya untuk turtle yang pertama. Iya, dan yang tadi kita bahas ya, lagi-lagi kalau ngebuka badan untuk timnas Vietnam, terutama untuk di pick terakhirnya karena Idit ya, ini bakal jadi santapan untuk Vivian juga sih. Satu ejector yang dia keluarkan itu bisa ngebuat nantinya mispositioning untuk teman-teman dari timnas Vietnam. Bahkan terlihat juga dari segi XP Watch, teman-teman itu di bagian tengah, Vivian memang terkena damage yang cukup masif. Tapi Sieru lagi-lagi ejector yang menjadi mimpi buruk untuk para frontrunner timnas Vietnam. Mereka nggak bisa menghindar dari kombinasi yang dikeluarkan dari Vivian dan juga Vival ya. Satu ejector, satu nyawa melayang, Cipi. Iya, selalu bisa menjadi santapan buat teman-teman dari timnas Indonesia nih nampaknya. Untuk Sieru yang kupikir ini 2 kali terpick off juga pasti nggak akan mudah nih next step-nya buat Sieru bisa maksimalin karya power defense-nya. Tapi we'll see, karena mereka juga udah mulai coba untuk mengarah karya Daisy yang pastinya mereka aware banget nih akan rotasi yang seperti udah kita lihat juga 3 bahkan move dari Indonesia tim mengarah karya Daisy. Di-follow up lagi dengan adanya satu Vulnerable Ward yang aktif terlalu dini sehingga damage-nya belum bisa maksimal masuk karya pemain-pemain dari timnas Indonesia. Walaupun ledakan maut dari Kaubuteka mampu untuk menumbangkan karya sosok Vivian, tapi nampaknya tidak berhenti sampai di situ karena Frigid Glacier menemukan nyawa dari sosok Chini yang lalu menyusul serang Vivian. 2 pemain hilang untuk nothing. Nampaknya Sieru kali ini masih bisa bertahan berkat bantuan dari teman-temannya. Dan lihat bagaimana Casey Sales ini juga udah mulai masuk ke area depan dan bahkan ikut karya lini pertahanan tim fight ini balik oleh timnas Vietnam yang membuat akhirnya Fumi Eko main babak belur dan harusnya 3 player in total yang harus tumbang untuk tidak ada pertukaran yang harus dialami oleh timnas Indonesia kali ini. Ya, memang tadi kita lihat ya beberapa miss dari movement yang dilakukan oleh timnas Indonesia membuat mereka dihukum habis-habisan oleh Vietnam. Lagi-lagi berhadapan dengan 1-1, apabila selama masih ada 1-1, para frontrunner nggak bakal cukup aman, Sah. Di sisi lain, tertrigger flickernya. Flicker onward shatter dikeluarkan, Vival yang menjadi target. Dan kali ini follow up yang begitu cepat dari Last Insanity membuat Vival tereksekusi. Sini di sisi lain, mengejar ke resah. Wall of Fighters dikeluarkan, Fumi Eko pun memegangi kakinya. Ada pertukaran 1 untuk 1, tapi belum ada lagi follow up damage yang bisa dilakukan juga oleh timnas Indonesia di area river sana. Datangnya Vivian membuat semua member dari Vietnam dipaksa untuk mundur. Revitalize memang diaktifkan, tapi unstoppable force dari Vivian yang membuahkan 1 poin kill tambahan karena timnas Indonesia. Turtle yang kedua kali ini akan dipegang oleh mereka, tapi belum sepertinya untuk Vietnam melepaskan semuanya karena mereka mencari tujuan lain. Memang di bagian area orange buff terlihat juga satu objektif yang dituju oleh Kaubuteka ya, dibandingkan dengan dia harus struggle lagi menuju ke arah turtle yang kedua. Karena setup dari timnas Indonesia dengan 4 player tadi benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu di turtle yang kedua. Top lane cukup aman untuk Shell. 1v1 dengan Daisy yang sejauh ini item pertama menuju ke arah Melvic Gun memang akan mempersulit lagi 1-1 untuk bisa ditangkap oleh timnas Indonesia. Tapi no worries,
selama dalam kondisi yang baik, kita lihat Chell masih leading 500 gold di atas dari Daisy CB. Berkat perlawanan yang diberikan oleh teman-teman dari timnas Indonesia, yang tadi sempat menjawab juga ya, Shiro bakalan nggak mudah nih stepnya, tapi dijawab dengan adanya stake team fight yang ternyata sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit. Tapi dibalas lagi nih dengan adanya peluang yang bisa diamankan oleh timnas Indonesia untuk menjegal sosok Chelsea di seperjalanan rotasinya, yang ngebuat akhirnya Chelsea tumbang untuk nothing, dan timnas Indonesia juga nggak buru-buru ya, harusnya ada kekosongan. Dan udah masuk menit ke-6 juga teman-teman dari Indonesia bisa mengutus Vival untuk bisa mainin karya lainnya juga ya, Warming. Dan kan saat ini sudah mulai diincar oleh teman-teman dari timnas Indonesia, Hieru bahkan tidak bisa berbuat banyak selain menahan damage yang diberikan oleh Cini dan bahkan tewas begitu saja. Dan benar saja di mana Batam Mutarat berhasil dihancurkan. Milo Chell berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan di 1v2 situationnya, tapi keadaan cukup krusial membuat akhirnya Chell tumbang. Dan kalau bantuan datang tidak pada waktunya yang membuat Daisy masih bisa bertahan. Yap, memang ada Vivian, Unstoppable Force Flicker, dan Vivian berhasil mendapatkan Daisy target termal akhirnya di pick up untuk pertama kalinya timnas Indonesia. Dan gak hanya itu, masih ada keuntungan lain yang mereka dapatkan dengan satu objektif struktur bangunan di atas dan di bawah, membuat keuntungan berlipat ganda untuk Indonesia. Kali ini di turtle yang ketiga, kemungkinan besar memang Vietnam akan melakukan kontesnya. Rotasi dari 4 player dari Vietnam ini akan menuju ke arah river, dan terbukti mereka udah siap juga nih untuk 3v5 bahkan bisa dibilang, karena player-player Indonesia semuanya berada di area river, dan ini akan cukup berbahaya pastinya untuk timnas Vietnam. Terlihat Shieru mencoba untuk onward at shatter, Prabopla diaktifkan, dan memang Fumieko tereliminasi. Daisy pun join in. 4 melawan 5, mampukah timnas Indonesia mempertahankan turtle yang ketiga ini? Dipaksa mundur dengan conceal, tapi Chell mencari celah untuk masuk ke lini belakang. Memang ada Shieru yang kehilangan cukup banyak HP ditabrakan dengan Unstoppable Force. Range 3 Shieru diaktifkan, Chell memang dikejar, tapi sah, masih the Pride of Fight. Kali ini Chell yang malah tertukarkan dengan Shah. Tapi lihat gimana Chelsea yang menjadi bulan-bulanan yang tersisa di area purple buff, mengingat damage burst berhasil diberikan oleh Vival yang membuat Daisy tumbang untuk 2 kalinya, CB. Tidak begitu worth it ya. Turtle memang berhasil di-secure di shot downnya Chell juga di area river, membuat adanya keuntungan untuk timnas Vietnam. Tapi balasan dari Indonesia ini berlipat ganda. 2 pemain bahkan tadi tumbang, ditambah lagi the power of Cini ya, yang membuat akhirnya pergerakan rotasi ke area another objektifnya juga cepat banget tadi. Ada objektif di plane turret yang hilang, dan purple buff juga yang berhasil di-secure oleh Vival, yang ngebuat akhirnya keuntungan dari Vietnam kembali dipupuk lagi dengan adanya setup objektif konstan untuk timnas Indonesia. Dan bicara soal item, Federal Titan satu item untuk Trinity-nya dengan adanya Holy Crystal sedang dirakit harusnya oleh seorang Chell. Dan 3 tough boots yang diamankan ini juga jadi jawaban untuk nge-reduce sisi power yang dihasilkan timnas Vietnam. Yang dimana PR mereka mungkin ini ada di Kaukuteka ya, yang dimana udah lumayan dapetin power fight dari fight itemnya juga nih. Ada hybrid item dari Brute Force dan juga War X, dan sejauh ini tabungan terbesar ada di tangan Kaukuteka. Mungkin ini jadi satu-satunya jalan yang untuk bisa kembali nge-leading dengan pick off Kaukutekanya untuk di menit-menit selanjutnya dari sub team fight. Iya, masalahnya memang kalau kita ngomongin menit ke-9 ya, ini udah mulai masuk ke mid game di mana beberapa item dari Kaukuteka udah selesai juga di build gitu. Wow, ada inisiasi di bagian atas sana dengan membuka ejector. Kembali terlihat Cini memang ditangkap, tapi Cini pun gak bisa untuk escape, tershot, dan sudah Cini seorang diri. Dengan momentum yang begitu cepat diciptakan oleh timnas Vietnam, mereka bakal kuat banget bermain di dalam area high ground. Mengingat dengan membawa Aurora, 1-1 bahkan hingga X-Borg yang memang notabene-nya main di dalam area pertahanan, mereka akan jauh diuntungkan. Dengan fair missiles dan juga momen dari beberapa efek sisi yang bisa mempermudah Daisy memecahkan weakness point dari Indonesia, itu sih yang bakal jadi PR banget ketika timnas dari Indonesia belum berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin di Lord pertama ini. Lord memang coba untuk dikontes, tapi jangan lupakan perbedaan 2000 gold ini nggak jadi permasalahan yang besar untuk Vietnam bisa memenangkan Lordnya juga. Jadi harus aware banget sama Indonesia, nggak boleh ada miss dari semua skill yang mereka miliki, terutama dari ejector dan juga summon force yang bisa saja itu menjadi momen titik balik untuk timnas Indonesia. Cini terdeteksi, dipaksakan mengeluarkan flicker,
Terpaksa dia pun harus menghindar menjauh dengan Arcane Shade-nya. Tapi Lord sekarang dipegang kendali oleh timnas Vietnam. Sepertinya bakal cukup sulit untuk Indonesia. Tapi CL mencoba dipukul mundur. Masih menunggu untuk timing yang tepat membuka Zaman Force. Habis itu strike. Wow, instant death karena Chelsea. Itu benar-benar nge-burst banget sih. Karena ya Spectre Step dan juga satu momentum dari Evasion Strike yang langsung dikeluarkan, yang langsung membombardir juga Shieru. Di sisi lain dikejar oleh Fumi Eko. Belum sempat menggunakan Primal Wrath, dia pun tereksekusi. Dan kali ini timnas Indonesia lah yang muncul sebagai pemenang dari setup Lord yang pertama, CP. Ya, diawali dengan adanya tadi trigger ya di area bawah, tapi ternyata setelah Holy Crystal ditambah lagi damage masif yang terjadi ya melibatkan tim fight stick dari Indonesia ya antara Vival dan juga Vivian serta Bumi Eko dengan coverage melalui Revitalasia tadi yang membuat akhirnya teman-teman dari timnas Indonesia bisa memberikan distraction manis ke area timnas Vietnam. Lord berhasil mereka amankan dan hasilnya akan menjadi advantage yang mahal karena lihat ini kan sudah mulai hancur. Synchro Vision yang dibuka oleh sosok Chel ini bahkan hampir menghabisi nyawa dari sosok Chelsea. Tapi untungnya Hilda bin Hilda yang masih bisa sustain dan mundur ke belakang sehingga harusnya timnas Vietnam nantinya akan berada di kondisi 5 pemain primanya untuk bisa melakukan defensive manuver ya. Oh, pasif bawah mulai ke trigger, dan kalau kita bicara soal high ground ya mungkin masih ada Daisy dan juga Saf. Jadi masih bisa jadi jawaban untuk defensif yang akan dibawakan juga nih oleh timnas Indonesia yang udah mainin ke area slow pushnya juga. Dan pastinya ini Nyakara akan hancur lagi. Di area high groundnya akan seperti apa dari timnas Indonesia. Oke, dan memang ya kalau kita lihat ini baru ada Lord yang mendekat juga di bagian atas dengan gak ada pasif dari base turret, memudahkan harusnya Indonesia bisa untuk mendobrak pertahanan dari Vietnam. Mereka mencoba untuk mencari celah titik belakang di mana Daisy berada. Masalahnya memang Daisy bukan hero yang mudah untuk ditangkap dengan one-one-nya. Vival coba untuk dikejar, yap, hanya dipukul mundur aja. Dengan Lord yang pertama belum ada keuntungan yang masif yang diterima oleh Indonesia. Mereka harus bersiap untuk Super Wave Minion selanjutnya karena kali ini Super Wave Minion mendekat, membuka Glorious Pathway, tertangkap dengan efek freeze, Glacier Pathway dan juga benar-benar membuahkan satu momentum dengan ejector. Tapi Vivian yang berhasil mendapatkan Chelsea. Viva lagi-lagi mendobrak di bagian bawah seorang diri dan untungnya nggak ada Daisy di sana. Dengan satu momentum saja, Vival berhasil mendapatkan base turret di waktu yang bersamaan dengan dua lane-lane yang didorong oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Kali ini harus berpuas sepertinya, nggak boleh terlalu memaksakan, nggak boleh terlalu overcommit karena baik lagi bicara masalah overcommit, ada one-one di sana yang siap membalas siapapun player Indonesia yang terlalu maju dengan weakness point yang dipecahkan dari crossbow of tank yang aktif. Itu bakal jadi PR banget nantinya buat timnas Indonesia apabila mereka masih memaksakan untuk memberikan pressure di area base dari Vietnam. Kali ini orange buff memang dituju, tapi aku TK yang terbalut immortality bakal aman banget sepertinya untuk bisa tetap mengambil orange buff-nya dan masuk ke zona mid to the late game, di mana menuju menit ke-15 di Lord yang kedua memang masih di menit 14. Tapi ini bakal jadi hal yang semakin sulit lagi untuk Indonesia, mengingat dengan membawa X-Borg dan juga one-one main di dalam area pertahanan, mereka nggak mudah untuk ditembus, CP. Iya, dan bicara soal Xbox juga akhirnya dia udah dapetin power spike item selanjutnya ya, dengan adanya immortality dan DHS Magic Blade yang mungkin bakal di-create ke area Rose Gold untuk Daisy-nya. Apakah ini akan cukup ya di waktu yang tepat juga nih untuk timnas Vietnam bisa memaksimalkan item-item selanjutnya, karena harusnya akan ada resiko yang diambil. Mereka coba untuk mulai melakukan clash di area objektif Lord. Ini menjadi taman bermain bagi kedua belah timnas dari representasi masing negara. Shieru tertinggal dari kawan yang membuat akhirnya dia tumbang di kali ke-7, dan tidak hanya Shieru, ada pertukaran juga yang berhasil diamankan oleh timnas Vietnam. Tapi lihat bagaimana pembayaran konstan dari Indonesia tim, melihat adanya loss yang kedua berhasil mereka amankan, dan bahkan tidak ada kata selain lucky dari timnas Vietnam, walaupun ganjaran yang harus mereka terima adalah kembali lagi Maus Daisy tumbang. Ditutupkan lagi dengan adanya Chelsea yang hilang, jadi double point eliminasi yang diamankan oleh seorang Chel. Misalkan dua player saja apakah mampu untuk menahan damage yang akan diberikan, dan Lord Power yang akan berjalan di area lini bottom lane yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Wow, itu momentum yang bagus banget sebenarnya, kiting yang dilakukan oleh Fumi Eko. Dia megangin 4 orang loh tadi. 4 orang yang membuat Shieru terlalu dalam seorang diri, dan respon yang cepat dari Indonesia membuahkan poin balasan ke arah Vietnam. Timing dari Winter Crown juga dibuka oleh Viva di waktu yang tepat, membuat weakness point gak dipecahkan dari Daisy, dan bisa Daisy-nya didapatkan oleh teman-teman dari Indonesia. Kali ini dengan Lord Enhance yang bergerak ke arah bagian bawah, memang bakal cukup sulit ya untuk bisa mendapatkan base atau kemenangan.
atas Vietnam. Mengingat lagi-lagi bermain dalam area pertahanan, ini X-Borg dan juga Aurora bakal jadi PR yang begitu berat buat Indonesia. Tapi masih coba untuk dipaksakan. Glorious Pathway di bagian belakang, Last Insanity dan juga Winter Crown dari Cheney. Lihat gimana dia berhasil menekan momentum. Tapi masalahnya sekarang hanya best turret saja yang bisa didapatkan oleh Indonesia. Indonesia masih coba untuk mendapatkan lini depan dari Vietnam, tapi nggak akan mudah. Dan mereka pun mencoba kembali dengan 5 player yang berkumpul secara bersamaan. Daisy, target termahal yang harus segera dihilangkan sebelum Magnus Point-nya dipecahkan dan menjadi mimpi buruk untuk Indonesia. Tapi Indonesia masih menunggu Super Wave ini yang sekarang mendekat ke arah bagian tengah. Mereka nggak mau pulang, mereka masih mau coba cari celah, tapi akhirnya mereka harus mengurungkan niatnya. Iya, mundur lagi nampaknya menjadi jawaban dan pilihan yang bijak untuk timnas Indonesia di game kita yang kedua kali ini. 16 menit game waktu berjalan, respect masih menjadi kunci karena perlawanan dengan adanya power spike item yang slow but sure udah diamankan ini juga bisa jadi satu buah concern tersendiri juga untuk timnas Indonesia ya, sehingga mereka akan coba untuk memaksimalkan will calculate di next step move-nya. Dan timnas Vietnam otomatis mereka juga berada di posisi yang cukup masih dilematis sebetulnya ya, karena mengingat udah nggak ada lagi pelapis dari defensive high ground mereka. 3 base hilang for sure berkat Lord yang 2 kali diamankan oleh timnas Indonesia, yang ngebuat main endingnya ini yang harus dimaksimalkan ya. Dan kita lihat di sini udah ada beberapa formasi yang dibawakan oleh Vietnam juga dengan nge-show off sosok one-one-nya ya, cuman dia nggak sendirian nih, jadi satu buah decision yang wise. Dan kalau kita bicara soal one-one, itu dia Rose Gold yang next itemnya akan mengarah ke area satu buah si Halberd juga ya. Kita nggak tinggal diam, conceal play coba dilakukan dari Shieru mencari Vivian. Belum bisa mendapatkan siapapun di sana. Memang ada Chell, tapi Shieru terlalu overaction yang membuat dirinya pun terpanis. Kehilangan sang frontliner. Vietnam dipaksa untuk mundur, dan sekarang Viragara udah nggak ada dari Kauku. Taken Last Insanity kopian sini. Daisy yang dikejar dan Daisy dieksekusi. Godlike untuk Chell, dan Indonesia siap untuk menyapu semua player dari Vietnam karena kali ini base terbuka dan kembali para Sri Kandi mendapat kemenangan untuk Indonesia di game yang kedua. Oke, itu dia satu kemenangan